oh si R nggak mungkin begitu sama NM, makan tuh. Lu cobain deh jadi ceweknya dia sebulan aja, itu juga kalau dia mau ya, lu cobain dah. Kalau nggak bacot lu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tentunya hanya di channel ini, Opung SG Channel. Semoga ini berita yang kalian tunggu-tunggu. Berbanding terbalik dengan Tengku Zanzabella yang habis-habisan menyerang dan menyenggol Nikita Mirzani usai kabar putusnya Nikita dengan sang ajudan berinisial RI terungkap. TikToker kondang Yolo Ine justru habis-habisan memberikan pembelaannya buat Nikita Mirzani yang menurutnya sudah berada di posisi yang benar, yakni sebagai korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sang mantan RI. Awalnya Yolo Ine mengaku merinding setelah ia mengetahui sifat asli RI, mantan kekasih Nikita Mirzani, yang ia ketahui dari kesaksian temannya yang bekerja di restoran yang merupakan tempat kejadian atau TKP, di mana Nikita mengalami tindakan kekerasan tersebut. Yolo Ine pun menyadari bahwa selama ini apa yang diungkapkan Nikita Mirzani soal tindakan kasar mantan kekasihnya ternyata benar adanya. Yolo Ine sampai mengatakan tidak ada yang bakal menyangka kalau RI ternyata punya kepribadian dan sifat asli yang begitu mengerikan. Guys, gue merinding banget tahu fakta soal RI. Omongan NM ternyata bener anjir. Saksinya temen gue sendiri yang kebetulan lagi shift jadi staff di lantai yang jadi TKP. Lu pada gak bakal nyangka deh. Ya Allah, padahal sosoknya seadem itu, tapi ternyata arogannya, astagfirullah, tulis Yolo Ine di akun Instagramnya. Sama seperti orang-orang awam lainnya, Yolo Ine benar-benar tidak pernah menyangka kalau dibalik penampilan fisiknya yang terlihat tampan, adem, dan kalem, ternyata RI punya kebiasaan buruk mencekik leher jika sedang ribut dengan pacarnya. Mulai dari mantan kekasihnya yang seorang pramugari, hingga mantan pacarnya seorang wanita pengusaha cantik yang berinisial A, ternyata juga pernah menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan RI. Yolo Ine yang juga punya pengalaman serupa mengaku sudah trauma melihat ada laki-laki yang tampang dan penampilannya kalem, tapi ternyata punya sifat asli yang jahat terhadap pasangannya sendiri. Luarnya adem, ganteng, karir bagus, tapi kalau berantem sama pacar, nyekik-nyekik leher. Bahkan dari yang Mbak Pramugari tahun 2017 pun juga gitu, pernah dikasari. Mbak A juga dikasarin. Trauma banget gue sama cowok kayak gitu. Astagfirullah, ujar Yolo Ine menyayangkan sifat asli RI yang tak pernah ia duga. Kemudian Yolo Ine juga memposting kesaksian seorang netizen yang mengaku pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana RI bertindak begitu kasar terhadap Nikita Mirzani. Kejadian tersebut terjadi di sebuah mall. Saat itu si netizen melihat ada Nikita Mirzani di salah satu eskalator mall tersebut sedang bersama RI. Dari eskalator itu terlihat Nikita Mirzani menunjuk sebuah toko baju branded anak-anak, dan sepertinya Nikita tertarik untuk mampir ke toko tersebut. Tapi apa yang dilakukan RI saat itu sungguh di luar nalar. Kata netizen tersebut, dengan kasarnya RI menarik tangan Nikita seolah agar Nikita tidak mampir ke toko tersebut. I trust you kak, emang R itu agak lain. Pernah ketemu pas sebelum terlihat di media mereka jalan. Mbak N dari eskalator udah nunjuk-nunjuk ke counter baju anak, mungkin mau lihat-lihat. Pas turun eskalator langsung ditarik biar nggak ngeliat, biar langsung turun dari lantai itu. Kataku, kok dia mau lihat-lihat aja ditarik kayak gitu? Apa dia takut disuruh bayarin belanjaannya? Karena itu baju anak branded sih, cerita si netizen. Yolo Ine juga menjelaskan kenapa dirinya ikut speak up terkait kasus kekerasan yang dialami Nikita Mirzani kali ini. Yolo Ine pun bercerita bahwa dirinya juga pernah berada di posisi Nikita Mirzani. Yolo Ine mengaku pernah disakiti, dihancurkan secara mental dan fisik, tapi tidak ada orang yang mau percaya dengan ceritanya kecuali keluarganya sendiri. Buat yang nanya kenapa gue speak up, Dir, gue pernah di posisi NM,
gue pernah disakiti, dihancurkan luar dalam, dan gak ada yang mau denger gue kecuali keluarga gue. Orang lain yang gue ceritain gak percaya apa yang gue bilang. Dan percaya deh, rasanya sesakit itu. Jadi kalau ada hal-hal domestic abuse kayak gini, gue sedih banget. Udah abusive, main perempuan pula. Ya nggak Bang R? Jelas Yolo Ine. Yolo Ine juga mengaku terkejut saat mengetahui kalau ternyata RI masih tetap menjalin hubungan asmara dengan A yang katanya sudah mantan. Padahal saat itu RI sudah berpacaran dengan Nikita Mirzani. Dan ternyata selama dia sama NM, dia juga masih pacaran juga dong sama mantannya yang inisialnya A. Gak nyangka gue, kata Yolo Ine. Jadi kan kemarin ada mbak ya bilang katanya si R nggak mungkin begitu sama NM. Makan tuh. Yolo Ine pun kini menyindir Zanzabella yang begitu gigih menyerang Nikita Mirzani, sampai-sampai mengatakan kalau RI tidak akan mungkin melakukan hal bodoh dengan menyakiti Nikita Mirzani. Kata Yolo Ine, kini sudah terbukti kalau RI memang seorang pria yang kasar. Saking kesalnya, Yolo Ine pun meminta Zanzabella untuk dalam waktu sebulan saja mencoba menjadi pasangan RI, biar Zanzabella tahu dan merasakan sendiri kepahitan yang dialami oleh para mantan kekasih RI. Soal pernyataan Zanzabella yang mengatakan kalau pastinya ada sebab dan akibat sampai Nikita Mirzani mendapatkan tindakan kekerasan tersebut, Yolo Ine pun menceritakan bahwa pada saat kejadian di TKP, Nikita Mirzani datang dalam keadaan tenang dan kalem. Yolo Ine pun meyakinkan netizen berdasarkan kesaksian temannya, Nikita datang dengan baik-baik. Namun ada saat ketika RI berteriak RX kepada Nikita Mirzani dan Nikita pun sempat melawan. Namun saat itu tidak ada tindakan pemukulan, kata Yolo Ine. Berdasarkan kesaksian temannya yang bekerja di tempat kejadian perkara, awalnya RI ini datang bersama beberapa asistennya. Di situ R sempat minum hingga mabuk. Menurut cerita sang teman, R ini kalau sudah mabuk biasanya suka rusuh. Kemudian datanglah Nikita Mirzani ke lokasi. Entah ada masalah apa sebelumnya. Saat itu Nikita malah diteriaki kata-kata kasar oleh R di depan umum tentunya. Saat itu, sahabat Nikita Mirzani yang bernama Zack sempat menenangkan keduanya agar jangan ribut di tempat umum. Saat itu, Nikita Mirzani juga berteriak kalau ia tidak mau lagi bertemu dengan R dan tidak mau lagi R ada dalam hidupnya. Setelah memaki-maki Nikita Mirzani dengan begitu kasar, R bersama dengan asistennya pun turun. Namun saat berada di bawah, R malah memukuli asistennya tersebut. Cobain deh jadi ceweknya dia sebulan aja. Itu juga kalau dia mau ya. Si mama itu kan bilang nggak mungkin si R itu begitu ya kan. At least kalaupun iya nggak mungkin, nggak ada sebabnya. Maksud lu si N duluan gitu ya yang memicu, yang jadi trigger. Agak temen gue sendiri yang saksinya si N ya itu datang baik-baik masih adem. Memang pas dikatain itu si N agak ngelawan. Ini gue apa adanya ya, si N itu agak ngelawan. Maksud lu apa ngatain gue gitu. Tapi tidak ada pemukulan. Ada teman gue yang kerja di mana itu, dia nemuin salah satu sahabatnya Nikita namanya Zack. Mau lagi ketemu, mau lagi lo ada di hidup gue gitu kan. Di situ dia turun kalau itu ada 4 security dia menyaksikan bahwa beragam komentar netizen pun berdatangan memberikan simpatinya untuk Nikita Mirzani. Percaya deh kak, kita udah tahu jauh-jauh hari, bahkan sebelum KNM sadar. Cuma kita emang gak ada powernya untuk bersuara. Bersyukur banget Kak Yolo mau ngomong, ujar seorang netizen. Enak jadi RI, masih sama A, terus jalin hubungan sama NM, dan minta hubungan mereka untuk enggak dipublis dengan dalih abdi negara atau ajudan atau apalah. Padahal sana sini masih dipacarin, ujar netizen yang lain. Enak banget ya RI, udah dibawa ke salon, perawatan mahal, ke dokter gigi mahal juga. Emang orgil tuh laki, sahut netizen lain. Pantes ya kok hubungan gak boleh dipublis. Sekelas sekpri doang masa jaga image segitunya. Anak Jokowi aja pacaran gak pakai umpet-umpetan. Anak SBY juga sama. Ternyata ini alasannya. Serem ternyata, sambung yang lain. Kak sama NM itu cuma job aja dari atasan gak sih? Soalnya kemarin NM sempet mencak-mencak karena kubu biru-biru itu. Terus tiba-tiba adem dan hapus postingan mencak-mencaknya. Jadi kayaknya NM anggap RI ini serius dan baik. Ternyata setelah selesai pemilu,
selesai juga tugas RI. Dia sama Mbak A udah 7 tahun loh, nggak mungkin move on secepat kilat. Dan Mbak A-nya juga nggak merong-merong kayak dia, pasti disuruh kalem juga, karena si RI ini cuma jalani tugas sebentar. Curiga netizen lainnya.